Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriuni, NIM 199614237, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang comparative advantage atau teori keunggulan komparatif. Keberatan preventif atau teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang mengatakan bahwa orang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Nah, pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, pertukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. The Law of Comparative Advantage atau aturan. Introduction atau perkenalan. What is basis for trade and what are the gain from trade? Yaitu apa yang menjadi basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga orang lain membeli apa yang kita miliki, dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari perdagangan. What the pattern of trade but commodity export dan import, atau bagaimana pola dari perdagangan itu, apa komoditinya yang diekspor dan apa komoditinya yang akan diimpor. Kedua, the mercantilism first of trade. Bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan, dan bagaimana kita ketahui pada zaman merkantilis mengatakan bahwa kita berdagang untuk mencari uang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, tentunya melalui perdagangan. Kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri. Selanjutnya yang ketiga yaitu the trade based absolute advantage Adam Smith. Perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi kita ketahui bahwa tentunya memiliki keunggulan absolut dan suatu negara lain. Di daerah kita di Indonesia, ini ada daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. Misalnya di Indonesia ada daerah yang memiliki nikel, itu sudah pasti memiliki keunggulan absolut. Yang keempat yaitu trade based on comparative advantage David Ricardo. Kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Dia mengatakan bahwa kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian, the case of comparative advantage. Amerika Serikat just trade if can exchange between more than 4 the cloth 6/4 sama dengan 1,5. Amerika hanya akan melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan 6 gandum, maka Inggris akan bersikukuh bertahan, tidak akan menyerahkan atau mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan 6 gandum dengan alasan bisa produksi 6/4 dengan teori hor domestik. Selanjutnya yang kelima yaitu comparative advantage and opportunity loss. Asumsi yang dibangun dari comparative advantage ini yaitu only 2 nation and commodity, artinya ada 2 negara dan komoditas, yaitu hanya ada 2 negara yang dibandingkan. Yang kedua free trade atau perdagangan bebas tanpa adanya embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, tanpa ada pajak dan lain-lain. Ketiga yaitu perfect mobility, mobilitas yang sempurna. Yang keempat yaitu constant cost of production atau harga produksi itu tidak memiliki perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi perusahaan teknologi. B. The opportunity cost theory.
dalam hal ini memiliki dari kedua negara tersebut akan memilih bagaimana kalau misalnya kita produksi gandum atau bagaimana kita produksi pakaian. Antara keputusan-keputusan yang harus diambil adalah mereka harus membuat keputusan yang memiliki salah satu atau mencari titik yang paling sempurna atau yang paling maksimum, atau keduanya sangat produktif atau sangat menguntungkan. C. The production possibility frontier under constant cost. Misalnya di Amerika PPF-nya mampu memproduksi 180 watt dan 60 pakaian, sementara di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian 60 watt. Keenam yaitu the basis for and the gains from trade and the constant cost. Jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan, yang merupakan interpretasi dari pendapatan atau keunggulan yang didapatkan dan dari adanya suatu perdagangan. Itulah penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.